Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya di tutorial cara mengunduh atau mendownload aplikasi DaVinci Resolve 18 agar tidak nge-lag ya, agar tidak patah-patah di PC kita atau di laptop kita seperti itu. Nah, bagaimana cara mengunduhnya atau cara mendownloadnya? Silakan ikuti terus tutorial ini agar teman-teman juga bisa melakukannya atau mencobanya di PC Anda. Oke, terlebih dahulu pertama-tama perlu teman-teman tahu bahwa di laptop atau di PC versi kentang ya teman-teman, yang kapasitas RAM-nya atau prosesornya di bawah standar ya teman-teman. Dimana aplikasi DaVinci Resolve ini sendiri harus membutuhkan prosesor yang cukup besar kapasitas penyimpanan memorinya teman-teman, atau RAM-nya seperti itu. Nah, sementara di laptop saya atau di PC saya boleh teman-teman lihat bahwa prosesornya bisa dikatakan kentang seperti itu. Ya, terlebih dahulu kita saksikan dulu apakah benar demikian. Ya. Ya, jadi di PC saya ini atau di laptop saya ini RAM-nya hanya 4 GB ya seperti itu, 3,80 GB, dan di sistem tipenya 64 bit seperti itu. Jadi hanya di 4 GB ya teman-teman, di versi bisa dikatakan ukuran kentang seperti ini di DaVinci Resolve ya teman-teman. Kalau kita bicara normalnya dapat dipastikan tidak bisa bekerja secara maksimal di aplikasi DaVinci Resolve-nya. Nah, cara untuk mengatasi masalah ini bisa kita lakukan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah pengunduhannya yang tepat ya seperti itu, agar kita bisa jalankan aplikasi DaVinci-nya secara maksimal tanpa nge-lag dan bisa normal dan tanpa patah-patah di playback-nya nanti teman-teman. Ya, namun sebelum ke aplikasi DaVinci-nya saya pernah melakukan pengunduhan dengan cara biasa ya teman-teman, tanpa melakukan settingan terlebih dahulu. Bisa teman-teman saksikan bagaimana beratnya aplikasi DaVinci Resolve ini di versi prosesor 4 GB yang saya jalankan cukup berat ya, bahkan melakukan ekspor hasil pengeditan pun itu sangat berat. Saya mengunduhnya dengan cara biasa ya teman-teman, tanpa melakukan settingan terlebih dahulu, sehingga hasil kerjanya juga seperti ini cukup berat. Bisa teman-teman saksikan di layar laptop saya. Ya, bisa teman-teman perhatikan di loading colornya saja, di color pack-nya ini cukup berat ya. Kadang kalau kena bagusnya bisa membuka aplikasi DaVinci-nya, tapi kalau kena dalam situasi begitu berat ya teman-teman, bahkan aplikasi DaVinci-nya saja di proses 4 GB ini cukup berat ketika melakukan loading. Ya, bisa teman-teman lihat di sini secara otomatis kembali, dan selalu saya coba beberapa kali selalu gagal ya teman-teman seperti itu. Tetap gagal ya teman-teman. Nanti kita saksikan bersama bagaimana cara untuk melakukan pengunduhannya, kemudian kita lakukan setting pada saat sebelum melakukan pengeditan agar si aplikasi DaVinci Resolve ini bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan hasil yang kita butuhkan. Ya, jadi ini gagal ya teman-teman, 100% gagal. Dan kalaupun bisa dia buka untuk melakukan pengeditan juga itu cukup berat pada saat kita melakukan playback di dalam footage atau video aslinya atau file aslinya, sama sekali tidak bisa diputar, bahkan ini terkesan begitu berat. Oke, untuk selanjutnya coba kita lakukan pengunduhan dari awal.
Nanti teman-teman saksikan, lalu kita setting beberapa posisi di dalam ini di aplikasi DaVinci ini agar bisa bekerja secara maksimal. Ya, oke. Pertama yang kita lakukan adalah cara mendownloadnya atau cara mendapatkan aplikasinya. Intinya juga dengan cara yang benar ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika di tutorial ini agak sedikit panjang durasinya, karena memang ada beberapa tahapan dan langkah yang harus kita lalui agar DaVinci Resolve 18 dapat bekerja secara maksimal. Oke, pertama-tama cara untuk mengunduhnya, kita buka Google Chrome. Ya, kemudian kita langsung ke Blackmagic Design. Jadi kita tidak langsung pada website DaVinci Resolve ya, tetapi kita langsung ke website developernya atau Blackmagic Design. Desainnya, design tulisannya. Bisa teman-teman lihat di layar saya, perhatikan di sini. Kemudian kita langsung buka di bagian Blackmagic Design ini teman-teman. Tapi bukan di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa ingat, jangan langsung di DaVinci Resolve 18-nya, tetapi kita di bagian di website developernya teman-teman. Ini kemudian kita open new tab. Kemudian kita buka di sini, lalu kita scroll ke bawah, kita tarik ke bawah, teman-teman, kita cari DaVinci Resolve 18-nya yang ini atau teman-teman di free download yang ini. Silakan teman-teman klik saja di bagian free download-nya yang ini, teman-teman, bisa tertulis DaVinci Resolve 18 teman-teman. Tinggal kita klik seperti ini. Oke, setelah sudah terbuka pop-up-nya seperti ini, silakan ditarik ke bawah, dan di sini silakan teman-teman pilih free download now. Jadi di bagian atas, bukan yang di bawah ya teman-teman, di atasnya kita klik. Kemudian jika kita memiliki yang namanya kita download atau kita install di bagian Windows atau ke Windows ya teman-teman, kita pilih di Windows yang ini teman-teman. Jika download di bagian Windows, pilih di bagian Windows DaVinci Resolve 18 yang di sini Windows. Oke, setelah kita sudah klik download, kita tunggu prosesnya di sini ya. Untuk dalam hal melakukan pengunduhan, kita masukkan nama ya teman-teman sebagai persyaratan untuk melakukan pengunduhan aplikasi DaVinci Resolve-nya 18. Misalnya di sini kita masukkan saja ya. Kemudian email sebagai persyaratan juga, prasyarat untuk mendapatkannya. Bisa kita masukkan nomor handphone, sembarang saja nomor handphone yang bisa teman-teman masukkan. Kemudian kita pilih yang Indonesia ya. Di sini Indonesia, kemudian di sini bagian tempatnya, kemudian di sini alamatnya, lalu kita registrasi dan download saja, langsung klik saja di sini. Biar saja di sini dikosongkan. Kita langsung klik registrasi, kemudian kita klik folder dari aplikasi DaVinci-nya. Kita save dan silakan ditunggu beberapa saat untuk melakukan pengunduhan sampai selesai atau tertulis komplit di sini. Ya, oke teman-teman, jika sudah terdownload 100%, downloadnya sudah komplit, lalu kita langsung ke foldernya. Di sini karena saya sudah melakukan pengunduhan sebelumnya. Nanti kalau misalnya teman-teman untuk melakukan pengunduhan, silakan ditunggu proses unduhannya sampai selesai 100%. Saya cancel saja. Nanti teman-teman lihat, perhatikan langkahnya. Saya cancel saja ya, karena saya sudah mengikuti folder aplikasi DaVinci Resolve-nya. Oke, kita bagian pengunduhan di sini. Oke, ini adalah file ekstraknya teman-teman, atau file aslinya dari hasil unduhan kita sebelumnya.
Nah, untuk mengunduhnya, untuk melakukannya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengekstrak terlebih dahulu di folder aplikasi yang sebelumnya sudah kita download atau sudah kita unduh. Jadi caranya teman-teman, kita klik kanan. Jadi teman-teman nanti ingat ya teman-teman, di sini klik kanan, lalu kemudian lakukan extract all di bagian extract all. Jadi teman-teman silakan langsung diekstrak saja seperti ini, lalu kemudian teman-teman pilih bagian ekstrak, tekan saja bagian ekstrak ya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Saya sudah melakukan ekstrak sebelumnya, saya tidak perlu ekstrak lagi. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih bagian ekstrak. Oke, saya cancel saja. Dan kemudian setelah sudah terekstrak, file ini secara otomatis file aplikasinya akan muncul menjadi seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Oke, cara untuk selanjutnya setelah sudah kita ekstrak, all, langsung muncul ini, kemudian kita klik dua kali. Kita klik dua kali seperti ini, lalu muncul file aplikasinya seperti ini teman-teman di dalam folder hasil ekstraknya tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih bagian ini, kemudian klik dua kali seperti ini ya. Nanti secara otomatis akan melakukan ekstraksi. Jadi saya sudah melakukan ekstrak sebelumnya, saya tidak perlu lagi mengekstraknya ya, saya keluarkan saja. Oke. Setelah sudah teman-teman ekstrak seperti tadi, secara otomatis nanti akan diarahkan oleh aplikasi yang sudah ekstrak itu tadi. Kemudian kita klik dua kali, nanti diarahkan untuk melakukan install. Silakan teman-teman install aplikasi DaVinci Resolve 18-nya. Silakan diklik install, kemudian lalu di next dan di next sampai terinstall 100% di PC Anda. Ya, oke teman-teman, setelah sudah terinstall aplikasi DaVinci Resolve 18-nya di PC Anda ya teman-teman. Jangan lupa sebelum digunakan silakan dulu di run as administrator dulu teman-teman. Jadi langkahnya itu adalah kita ke bagian aplikasi yang sudah terinstall teman-teman, aplikasi DaVinci Resolve-nya. Kita klik kanan seperti ini, kemudian kita masuk ke bagian properties yang ini ya teman-teman. Oke, setelah di bagian properties, silakan teman-teman pilih di bagian compatibility yang ini. Setelah di bagian compatibility sudah terbuka, silakan terlebih dahulu dicentang bagian run this program as administrator. Setelah itu sudah tercentang biru seperti ini, silakan di apply dulu, kemudian di oke. Setelah sudah dicentang terlebih dahulu, silakan teman-teman gunakan aplikasi DaVinci Resolve 18-nya. Oke, saya keluarkan saja, dan hasil dari sebelumnya langkah yang saya lakukan pengunduhan di DaVinci Resolve-nya langsung adalah yang pertama tadi, bisa teman-teman lihat begitu berat. Nah, setelah saya lakukan langkah pengunduhan seperti ini, saya langsung membuka di website Blackmagic desainnya teman-teman. Hasilnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ya, bisa teman-teman perhatikan di sini cara kerjanya begitu cepat ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, langsung begitu cepat ketika saya lakukan pengunduhan dengan cara yang tadi. Oke, coba kita masukkan, kita buat project baru misalnya. Kemudian kita simpan nama misalnya di sini. Kemudian kita create. Kemudian kita masukkan file. Bisa teman-teman lihat di sini begitu cepat ya teman-teman, dengan hasil dengan cara yang sebelumnya saya lakukan, cara pengunduhan langsung ke website DaVinci Resolve 18, dan perbedaannya dengan
di Blackmagic biasanya teman-teman. Nah, di sini coba kita bandingkan dengan hasil unduhan saya pertama dan hasil unduhan saya yang saya berikan langkah-langkahnya yang tadi. Oke, di sini kita masukkan medianya. Setelah kita sudah import filenya teman-teman, kita tarik, kita drag ke bawah seperti ini. Oke, setelah sudah masuk medianya, di sini kita tinggal coba untuk melakukan playback teman-teman. Coba kita playback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sahara. Hi everyone. In this video I will make my husband proud. My husband. Ya. Oke teman-teman. Di sini setelah sudah kita masukkan footage aslinya, ini adalah video aslinya, kemudian adalah ini timelinenya, kita sudah masukkan hasilnya. Bisa teman-teman bandingkan dengan hasil pengunduhan saya sebelumnya yang kita putar begitu berat ya teman-teman. Setelah saya melakukan beberapa langkah dari hasil downloadnya tadi, ternyata hasilnya seperti ini dan cukup maksimal hasilnya. Name is Firman. My husband is Oke, tidak ada sedikit pun yang terpatah-patah ya teman-teman, seperti itu. Hasilnya bisa kita jalankan, kita playback secara maksimal sesuai dengan video aslinya. Nah, kalau misalnya hasil medianya berat teman-teman, kemudian pada saat kita lakukan playback patah-patah, teman-teman bisa melakukan setting pada bagian aplikasi DaVinci Resolve-nya. Jadi teman-teman tinggal atur saja, tinggal setting di bagian sini di footage aslinya. Jadi teman-teman di sini nanti klik bagian kanan seperti ini, lalu silakan lakukan bagian setting di Generate Animation Media. Kita lakukan optimasi di bagian Generate medianya ini. Di bagian footage aslinya ini teman-teman, kita tinggal klik kanan apabila video Anda berat seperti itu, ketika dia putar terjadi nge-lag seperti itu atau patah-patah, silakan klik kanan di bagian ini lalu lakukan settingan di bagian Generate Optimize Media. Sini tinggal teman-teman tekan, nanti biarkan saja berproses sampai komplit ya, seperti itu. Dia akan setting secara otomatis untuk menurunkan angka yang terlalu berat ya, seperti itu, sehingga bisa diputar secara ringan pada saat melakukan playback. Oke, setelah teman-teman lakukan cara itu, cara seperti yang tadi, yang langkah keduanya, terus masih terjadi patah-patah seperti itu pada hasil editannya, silakan teman-teman klik bagian pojok kanan yang bawah ini. Ini langkah ketiganya yang teman-teman harus setting di bagian project settingnya ini ya. Teman-teman nanti ke pojok kanan ada semacam pengaturan, ada simbol ikon pengaturannya, teman-teman klik di bagian ini, lalu silakan lakukan setting di bagian timeline resolusinya sesuai dengan kemampuan daripada PC Anda. Silakan mungkin di bagian 720 x 720 HD. Tinggal teman-teman lakukan beberapa kali untuk melakukan settingan di mana posisi bagusnya agar hasil pengeditannya bagus seperti itu. Kemudian teman-teman scroll juga ke bawah, tarik ke bawah ya teman-teman. Terus di bagian browsing ini, di bagian browse ini, silakan teman-teman lakukan pemindaian folder penyimpanan hasil editannya. Nanti teman-teman klik di bagian browse ini, pilih di bagian E. Nah, kalau nanti posisinya nanti tetap di bagian posisi C, teman-teman pilih bagian folder lain, entah di D atau mungkin di E. Kenapa harus dipindah ya teman-teman? Kita pindah atau kita select foldernya agar di bagian C ini
tidak terlalu berat prosesornya untuk melakukan penyimpanan di folder C itu, karena berpengaruh pada bagian prosesornya yang agak sedikit berat apabila kita simpan di bagian folder C-nya. Jadi silakan teman-teman select foldernya, pindahkan ke folder lain, file aslinya seperti itu, atau footage aslinya teman-teman. Oke, karena saya sudah memindahnya di bagian data E, tinggal kita pilih bagian select folder. Oke, setelah itu lalu kemudian kita save. Nanti setelah itu coba kita playback kembali. 43 years old. My husband. Kita geser. My Ya. husband Sekalipun kita geser kiri kanan ya teman-teman, tidak terjadi nge-lag atau patah-patah pada bagian posisi playbacknya sekalipun kita geser kiri kanan teman-teman, seperti itu. Ya, jadi tinggal kita mainkan, kita tinggal melakukan pengeditan pada bagian video yang kita lakukan edit ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya pikir seperti itu dulu tutorial pada kali ini. Mohon maaf jika durasinya begitu panjang ya teman-teman, karena memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan bagian setting pada aplikasi DaVinci Resolve ini agar bisa menghasilkan pengeditan yang maksimal tanpa terganggu bagian playbacknya ya teman-teman, seperti itu. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Jika bermanfaat, silakan teman-teman dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.